Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bid-du'a wa bi husni dzannillahi ta'ala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man wala. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Imam Ibnu Ahmad Athaillah Sekandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi, la yakun ta'khuru amadil ata'i ma'al ilhahi fid du'a'i mujiban liya'sika fahuwa dhamana laka al-ijabata fima yakhtaruhu laka la fima takhtaru li nafsika wa fil waqti alladhi yurid la fil waqti alladhi turid. Yang artinya, jangan sampai tertundanya karunia Tuhan kepadamu setelah kau mengulang-ulang doamu, membuatmu putus asa, karena Dia menjamin pengabulan doa sesuai pilihannya, bukan sesuai pilihanmu, pada waktu yang diinginkannya, bukan pada waktu yang kau inginkan. Ya, begitulah kira-kira arti dari hikmah ke-6 ini tentang doa, di mana Imam Ibnu Ahmad Athaillah As-Sekandari menerangkan ya tentang doa, ditundanya suatu doa. Ayo, pernah doa belum yuk? Pernah berdoa? Doanya apa? Kedua orang tua Al-Fatihah, Ya, kedua orang tua dan Al-Fatihah ya. Ya. Bagaimana doanya yuk? Doa kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya, doa kedua orang tua di mana tadi sudah dibacakan oleh adik kita Ayub ya. Doa agar Allah mengampuni dosa kedua orang tua dan menyayanginya sebagaimana menyayangi waktu masih kecil. Ya. Di sini seorang anak ya, berdoa, mereka tidak tahu bagaimana Allah mengabulkan doanya, sementara yang mereka tahu adalah membaca ya. Dan di sini mereka tahu bagaimana mereka disayangi. Makanya kita terkadang harus belajar kepada mereka yang tidak tahu menahu tapi tetap meminta. Itulah anak kecil. Ya. Perkara doa, masalah dikabulkan atau tidaknya ini adalah wewenang Allah. Cepat atau lambatnya ini adalah kuasa Allah. Yang jelas di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya Dia akan mengabulkan semua doa. Allah berfirman yang artinya, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Surat Al-Mu'min ayat 40, ayat 60, surat ke-40. Doa yang pengabulannya ditunda mungkin lebih baik bagi seorang hamba daripada doa yang pengabulannya disegerakan ya. Doa yang kabulannya di sini ditunda, mungkin ada sebab musababnya yang terkadang seorang hamba ini tidak tahu. Apakah doanya di sini ya mengandung hal-hal yang tidak disarankan atau tidak dianjurkan untuk meminta, karena ada beberapa syarat syahnya doa
dimana kita perlu ketahui. Atau mungkin di sini apakah seorang hamba ini belum dikabulkan karena sedang dididik ya agar menjadi pribadi yang lebih berkompeten ya, dalam segi hal sabar, ikhlas, tawakal, dan berserah diri. Karena ada beberapa permintaan doa di mana seorang hamba meminta doa sementara karakteristik atau pribadinya belum mencukupi sesuai dengan apa yang dia minta. Nah, di sini terkadang Allah menunda sampai si hamba ini bersungguh-sungguh dalam memohon, dalam berdoa, ya, dan dalam beribadah. Ya, karena doa itu sendiri sebenarnya adalah ibadah. Ya, kalaupun doa kita dikabulkan, ini bukan serta-merta karena usaha kita, karena ketekunan kita. Perlu diperhatikan dikabulkannya doa kita, apakah ini nantinya akan lebih baik kedepannya buat kita ataupun tidak. Yang pada intinya adalah bahwasanya doa dikabulkan bisa jadi adalah ini istidraj, ya, ujian bagi kita, ya, sekaligus pendidikan bagi kita yang nantinya apakah bisa melalui setelah diijabah atau setelah dikabulkan doa itu sendiri. Orang-orang arif mengumpamakan alam ini dengan tanah yang dipenuhi tumbuhan berduri. Kadang durinya besar-besar dan banyak sehingga sulit dilalui dan bisa melukai. Kadang durinya kecil-kecil sedikit dan mudah dihilangkan. Demikian pula sifat-sifat jiwa, ada yang sangat buruk dan berjumlah banyak sehingga untuk menghilangkannya membutuhkan waktu lama dan perjuangan panjang. Terkadang sifat-sifat itu tidak terlalu buruk dan hanya sedikit sehingga tidak perlu waktu lama dan perjuangan panjang untuk membersihkannya. Nah, ini terkadang ya, ada seorang hamba yang sifat buruknya sedikit dan tidak membutuhkan waktu lama sehingga dikabulkan doa, dan ada juga yang sifat buruknya begitu banyak sehingga membutuhkan waktu yang lama sehingga lambatnya dikabulkan doa itu sendiri. Ketika tujuan utama seorang hamba adalah menghilangkan sifat buruk jiwa, meski itu memakan waktu lama dan berakhir di ujung usia, semua penderitaan dan perjuangan selama masa itu tidak seberapa dibanding dengan tujuan utama itu. Jadi jangan khawatir, sekalipun usia kita ya, atau di ujung pengusia ya, di ujung usia kita ternyata doa kita belum dikabulkan, asalkan doa kita ini benar dan sungguh-sungguh dan sesuai dengan syarat-syarat doa yang dianjurkan oleh para ulama kita, Allah akan memberikan ganjarannya berupa pahala selama doa itu belum dikabulkan. Jadi teruslah berdoa, jangan pernah berhenti. Karena orang-orang terdahulu itu ketika berdoa mereka tidak peduli apakah doanya cepat dikabulkan ataupun tidak. Nah, ini orang-orang terdahulu yang mengerti ya bagaimana makna doa itu sendiri. Mereka mengerti bahwasanya doa itu adalah perintah ya, perintah ya. Allah memerintahkan ud'uni astajib lakum, sudah jelas ya kan, untuk meminta ya. Mereka menganggap itu sebagai bagian dari ibadah, rangkaian ibadah. Jadi tidak peduli mau dikabulkan cepat ataupun lambat seperti itu. Ya, syarat sahnya doa yang perlu kita ketahui, sebagian ulama ya berpendapat berbeda-beda tentang syarat sahnya doa, namun kita sebutkan 15 di sini. Syarat sah doa yang pertama yang diminta tidak bertentangan dengan akal atau adat ya, dimana memang akal dan adat ini dibutuhkan ya ketika kita berdoa. Jadi hal-hal yang wajar, tidak melampaui batas ya, seperti minta diturunkan uang dari langit ya, ini di luar akal manusia ataupun di luar adat. Atau meminta diturunkan hujan emas, nah ini di luar akal manusia ya. Kalaupun ada yang bisa seperti itu hanya nabi dan
para aulia, nabi, rasul, para aulia, kalaupun manusia ada namun tidak berdoa, biasanya Allah memberikan langsung sebagai mauna, seperti itu. Ya, kemudian yang kedua yang diminta membolehkan yang haram, ini dilarang. Hal-hal yang berkaitan dengan yang haram, ini dilarang kita meminta kepada Allah. Ya. Yang ketiga yang diminta merusak, contohnya kita meminta supaya diterima pekerjaan, sementara pekerjaan itu mengandung unsur-unsur yang haram, baik korupsi, riba, kemudian berbohong, kemudian berjudi atau minuman atau lain sebagainya yang menjauhkan diri kepada Allah, ya. Karena keadaan kita yang memaksa sehingga kita harus melamar di situ, kemudian berdoa, meminta, ini dilarang kita ya. Karena sudah jelas jika kita sudah mengetahui hal tersebut, ya, kita belum tentu kuat ya untuk hal itu. Makanya dilarang berdoa sesuatu yang merusak atau hal yang kebutuhan umum, seperti misalkan kita meminta supaya usaha kita sukses, pekerjaan kita lancar atau naik jabatan, namun tujuannya untuk membanggakan diri, ini tidak boleh, ini juga merusak. Kalau misalkan tujuannya untuk memotivasi diri agar lebih tekun beribadah, agar bisa lebih berinfak, agar bisa lebih mengamalkan ilmu, agar bisa lebih belajar lebih giat lagi, ya, agar lebih bisa mensejahterakan kedua orang tua, keluarga, naik haji atau menyekolahkan anak-anak yatim, itu boleh-boleh saja. Namun kalau sekedar untuk membanggakan diri, ini dilarang. Kemudian keempat, meminta atau mencoba-coba menguji, ini menguji ini juga dilarang ya. Ada beberapa di antara kita mungkin yang tidak sadar berdoa hanya sekedar berdoa, ini juga sebenarnya menguji. Kemudian berdoa tujuannya untuk menguji apakah ini dikabulkan atau tidak, ya. Karena dia tidak membutuhkan, sekedar menguji doang, ini dilarang, tidak sah doanya seperti itu. Kemudian yang kelima, menganggap besar permintaan, ya, segala sesuatunya itu sangat kecil dan mudah bagi Allah, jangan kita menganggap besar. Sekalipun kita berdoa minta 10 miliar ataupun minta istana, ya, istana megah atau kubah emas, ya, ini tuh terjadi, ya. Jadi sangat kecil bagi Allah, jangan kita anggap permintaan kita ini besar, ya, sehingga kita beranggapan sulit Allah mengabulkan. Nauzubillah, ya, sungguh sangat mudah buat Allah untuk mengabulkan permintaan, ya. Karena segala sesuatunya atas kehendak Allah dan sangat mudah bagi Allah untuk mengabulkan. Jangan kita menganggap permintaan kita ini besar. Kemudian yang keenam, membaguskan sangka kepada Allah. Ya, harapan besar akan dikabulkan. Nah, ini sebagai seorang mukmin muslim, ya, tentunya hendaknya selalu berprasangka baik, ya. Terutama ketika kita berdoa, di sini disarankan agar kita selalu husnuzon, agar Allah mengabulkan. Kita percaya, yakin, seyakin-yakinnya Allah pasti mengabulkan doa kita, ya. Nah, ini yang disarankan ataupun dianjurkan oleh para ulama kita, ya. Kemudian yang ketujuh, berdoa melalaikan fardu. Nah, ini dilarang, hanya karena berdoa kita melalaikan fardu ataupun kewajiban-kewajiban, ya, kewajiban-kewajiban yang sudah pasti harus dijalankan, dan jika tidak dijalankan ini melanggar, ya, dosa atau merusak yang lain. Nah, jadi dahulukan yang fardu.
Kemudian yang ke-8, tidak kecewa lambat dikabulkan. Nah, ketika doa kita lambat dikabulkan, kita jangan kecewa, jangan bersedih hati, ataupun jangan putus asa atau sampai marah. Ini dilarang ya, dilarang seperti itu. Kemudian yang ke-9, dia tahu arti doa itu. Ya kita hendaknya tahu arti doa. Ya, kalau misalkan kita berdoa dengan bahasa Arab, setidaknya kita tahu apa yang kita bacakan, apa yang kita minta, kita tahu artinya seperti itu. Kalaupun kita berdoa pakai bahasa Indonesia, kita tahu maknanya, makna arti dari doa itu sendiri ya. Jangan asal berdoa sehingga kita tidak tahu ya. Dan bagaimana kalau misalnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sementara kita tidak tahu artinya. Contoh misalkan ya, kalau orang-orang soleh ada yang berdoa supaya dimatikan ataupun dicabut nyawanya ya hari itu juga, karena memang sudah tahu arti dari doa itu sendiri, bahwasanya kedekatan dengan Allah lah yang sangat penting, kerinduannya itulah yang sangat tinggi. Sementara kalau orang awam dilarang seperti itu ya, dilarang seperti itu karena tidak mengetahui makna dari doa itu sendiri. Nah, ini contoh sederhananya seperti itu. Kemudian yang 10, menghindari berdoa menggunakan kata-kata yang tidak baik. Nah, ini dilarang ya. Kita berdoa menggunakan kata-kata yang baik ya. Belajarlah dengan bahasa sopan ya, sebagaimana kita berbicara kepada orang dewasa. Di sini juga doa, di dalam doa kita dituntut untuk berbicara dengan bahasa yang baik. Gunakan Asmaul Husna, nama-nama Allah ya. Kemudian dengan bahasa-bahasa yang baik. Yang 11, berdoa disertai Asmaul Husna. Berdoa disertai Asmaul Husna, hendaknya kita berdoa disertai Asmaul Husna ya, banyak sekali ya. Dari 99 kita ambil satu, misalnya ya Arhamar ya Rahimin ya Razak ya Fatah ya Razak ya Fatah ya Razak ya Fatah. Misalkan seperti itu, kita ulang-ulang 3 kali. Yang penting di sini ada nama-nama Allah, nama-nama Asmaul Husnanya yang kita sebut di dalam doa ini. Ya Latif, ya Arhamar Rahimin. Ya, kita sebut ya setidaknya 3 kali. Inilah yang disarankan oleh para ulama. Kemudian yang ke-12, hadirnya hati waktu berdoa ya, sebagaimana yang kita sadari ya, ketika berdoa ada yang terkadang hanya mulut saja atau terkadang hati juga ikut. Nah, di sini hendaknya ketika berdoa itu hati juga hadir sehingga lebih cepat ya, lebih cepat dikabulkan. Doa-doa yang tulus itulah yang cepat dikabulkan ya. Makanya ketika orang terdesak ya, dia bingung harus kemana lagi, minjem sono minjem sini tidak bisa, kemudian minta tolong sini, usaha itu gagal, dan akhirnya di penghujung hatinya ini tidak ada pilihan lain kecuali dia berdoa. Kemudian berdoa minta dengan sepenuh hati dan setulus hati ataupun dengan kehadiran hati, sehingga disinilah terkabulnya doa. Nah, itulah yang disadari. Kemudian 14, makan dan minum, minumannya halal. Nah, makan dan minuman ini halal. Nah, ini sangat berpengaruh ya. Seseorang yang biasa makan dan minuman halal, ini doanya lebih cepat dikabulkan dibandingkan seorang yang memakan makanan hasil korupsi, berbohong, riba. Ini doanya sulit dikabulkan ya, karena harus dibersihkan dulu ya oleh Allah. Kalaupun dikabulkan itu istidraj namanya, ujian. Diuji terus, dikasih kesenangan, kebahagiaan. Ya, jangan senang dulu. Ya. Jadi makan dan minuman ya, buat orang tua, buat anak muda ya, ini yang perlu dijaga ya. Karena memang orang-orang kafir ya, mohon maaf, ataupun di luar non muslim itu sangat mudah untuk menghancurkan Islam itu
Dengan apa? Ya dengan makanan dan minuman, ya. Dengan makanan dan minuman yang disuntik ataupun diproduksi dengan yang haram, ya, ketika masuk konsumsi, ya, itu akan mendinding hijabnya seorang mukmin juga, apalagi dia jarang beribadah, jarang berzikir, jarang sholawat, jarang puasa atau lain sebagainya. Inilah strategi yang paling mudah. Ya. Kemudian yang ke-15, dia berdoa karena menjunjung perintah Allah. Nah, inilah yang tadi kita utarakan, bahwasanya di mana orang-orang terdahulu tujuannya berdoa itu untuk menjunjung perintah Allah. Terkait dikabulkannya atau tidak, dia komitmen terus, ya, menjunjung perintah Allah, menjadikan doa itu sebagai ibadah, menghambakan dirinya sebagai hamba, sebenar-benarnya hamba kepada Robnya, ya. Karena doa itu sendiri artinya adalah secara bahasa itu bisa memanggil, memohon, sementara secara manawi, ya, memanggil, memohon dan meminta secara manawi sangat luas, ya, dimana antara hamba dan Robnya ada kedekatan, ya, kedekatan. Disinilah pentingnya doa. Baik, itulah tadi hikmah ke-6, kitab hikmah. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Karena memang banyak sekali syarah-syarahnya, yang dimana syarah kitab hikmah ini banyak, enggak puluhan, ya. Dan kalaupun kita jabarkan tentang doa sangat luas. Mudah-mudahan yang singkat ini sangat bermanfaat dan bisa kita amalkan, ya, yaitu doa sebagai perwujudan seorang hamba kepada Robnya, doa sebagai tanda tunduknya kita sebagai hamba kepada Robnya, yaitu dengan cara menjunjung perintah Allah. Mohon maaf jika ada kekurangan, jika ingin ditambahkan silahkan tulis di komentar agar kita sama-sama bisa belajar, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi al-Mustafa al-Fatihah.